Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya belut dengan air bersih. Ada banyak cara budidaya belut yang sudah diketahui banyak orang, seperti budidaya belut di dalam tong, belut menggunakan kolam terpal, dan menggunakan media lumpur. Kali admin akan membahas tanpa lumpur atau dengan media air bersih. Ada beberapa keunggulan budidaya belut dengan media air bersih. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengontrol dan mengamati perkembangan belut. Karena belut yang kita budidayakan akan mudah kita lihat. Para peternak akan mudah mengetahui perkembangan yang telah terjadi. Juga bisa melakukan antisipasi jika terdapat sesuatu yang tidak beres. Dan yang kedua adalah tebar benih menjadi banyak sehingga lebih hemat tempat. Lalu pembudidaya belut menggunakan air bersih terbukti lebih efektif dan efisien. Saat peternak memberi pakan belut akan lebih mudah terjangkau dilihat oleh belut, sehingga pakan yang diberikan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, selain itu, kontrol terhadap kanibalisme juga semakin mudah. Nah, langsung saja, inilah cara budidaya belut dengan media air bersih. 1. Persiapan kolam ikan belut. Melakukan persiapan kolam adalah langkah awal memulai usaha ini. Biasanya kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dengan semen. Apabila menggunakan kolam beton, sebaiknya semen sudah benar-benar hilang dengan cara merendamkan beberapa hari hingga banyak tumbuh lumut. Untuk kolam terpal bisa menggunakan kayu atau bambu untuk menopang terpalnya agar tidak roboh. Jika diisi air, pada bagian dasarnya diberi genteng atau media atau tempat persembunyiannya ikan belut. Yang kedua, pergantian air ikan belut. Dalam budidaya belut tanpa lumpur, air adalah faktor utama yang terpengaruh perkembangan belut. Jika air yang kita gunakan dalam budidaya belut tidak rutin dikontrol, maka akan sangat mempengaruhi perkembangan pada belut. Selanjutnya, air yang baik digunakan untuk pembesaran. Sebaiknya menggunakan air sumur atau sumber mata air. Jangan menggunakan air dari PDAM karena masih banyak mengandung bahan kimia seperti kapurit. Pemurnian air. Suhu air hendaknya dijaga 25-28 Celcius dan juga derajat keasaman pH air berkisar antara 6-7. Berikan sirkulasi air atau aerator untuk meningkatkan kandungan oksigen di dalam air. Yang ketiga, pemilihan bibit belut. Kualitas bibit belut nantinya akan menentukan kualitas hasil panen. Jadi Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul. Berikut beberapa ketentuan bibit sehat tidak ada bekas luka. Pertama, penggerakan bibit yang lincah dan agresif. 3. Tidak lemas dipegang. 4. Ukuran bibit harus seragam. Yang keempat, pendabaran bibit belut. Budidaya belut menggunakan media air bersih memiliki kelebihan dibandingkan media air lumpur, sebab dalam pendabaran benih bisa lebih banyak dibandingkan dengan media lumpur. Untuk itu, menghindari tinggi angka kematian, maka harus memperhatikan hal sebagai berikut. Bibit berasal dari tangkapan alam harus disortir dan dikarantina sebelum ditebar ke dalam kolam. Hal ini untuk menghindari bibit penyakit yang tersebar dari sawah. Bibit yang ditebar sebaiknya dalam keadaan gesit, tidak sakit, dan memiliki ukuran panjang tubuh yang sama.
Suatu memasukkan panjang tubuh yang sama. Memasukkan ke dalam media budidaya sebaiknya dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Biarkan belut keluar menuju kolam. Sebaiknya penebangan bibit belut dilakukan pada sore hari dan pagi hari, karena waktu tersebut pengaruh cahaya matahari juga berkurang. Yang kelima, pemberian pakan. Pakan dari belut terdiri dari dua jenis, pakan alami dan pakan buatan. Ialah pelet ataupun biasanya dijual di toko-toko peternakan, sedangkan pakan alami pakan tersedia di alam, contohnya cacing tanah, keong mas, keong sawah, bekicot, cacing sutra, kepiting air, ikan kecil, yasa ternik atau plankton. Pakan alami lebih disukai belut. Belut termasuk ikan karnivora untuk mendapatkan yang maksimal. Ada baiknya juga membudidayakan pakan alami belut tersebut sehingga biaya pakan tekan serendah mungkin. Artinya, dalam pemeliharaan pakan alami dapat mengurangi biaya pakan tersebut. Pemberian pakan pada belut pada malam hari karena bibit belut merupakan hewan nokturnal atau hewan aktif pada malam hari. Yes. Yang keenam, perawatan pemeliharaan ikan belut. Salah satu prioritas lain yang harus dijaga ketika melakukan budidaya belut di kolam lumpur, masalah kebersihan atau sanitasi. Tidak hanya dari belut, sisa pakan belut bisa mengotori air kolam. Oleh karena itu, Anda lebih rajin membersihkan kolam tersebut, pasang aerator hingga 3 kali sehari. Yang ketujuh, proses panen. Proses yang ditunggu panen belut mencapai usia 3-4 bulan. Untuk proses panen bisa dilakukan sekaligus ataupun bertahap-tahap. Belut memiliki kualitas yang baik, bisa seterusnya dijadikan indukan dan kemudian bisa menghasilkan bibit-bibit yang baru yang berkualitas. Nah, demikian yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat dan terinspirasi. Sekian dari video tersebut, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan semua orang yang menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memajukan negara Indonesia ini untuk bisa menjadi negara yang maju. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.